Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bunda Rani di channel Pusaran Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membacakan kelanjutan dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia, yaitu bagian yang ke-29 dengan judul Kedamaian. Kisah ini ditulis oleh Min Hazel, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, silakan berkunjung di akun pribadi Facebooknya. Linknya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Wanita di Kamar Rahasia, bagian 29. Kedamaian. Setelah mengecek kondisi mayat, Iskandar tidak mampu menyimpulkan apapun. Ia keluar dari ruangan tersebut diikuti Jasima. Sepertinya kita harus mengadakan pengajian di rumah ini, ucap Iskandar. Tapi bagaimana dengan mayat itu, Mas? Apa tidak sebaiknya kita lapor polisi saja? Tanya Jasima. Aduh, itu akan sangat repot. Kita semua akan diperiksa oleh penyidik, sedangkan kita tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, saya menduga itu bukan mayat manusia biasa, mengingat semua keanehan yang menimpa Narendra. Kita coba dulu adakan pengajian. Kalau mayat tersebut tetap dalam kondisi seperti itu, baru kita lapor polisi. Iskandar berkata tegas. Baik, Mas. Aku akan bicarakan ini dengan Mama. Jasima melangkah ke beranda untuk menemui Lestari. Perempuan paruh baya itu sedang duduk di kursi ukir saat Jasima tiba di beranda. Ma, Mas Iskandar menyarankan agar melakukan pengajian karena menduga itu bukan mayat manusia biasa, kata Jasima tanpa basa-basi. Begitu ya, Nak. Mama ikut saja deh. Suruh Asih untuk memanggil Pak Ustadz dan beberapa pemuda masjid. Mereka pasti mau dimintai tolong sekarang juga. Lestari yakin dengan apa yang dia katakan. Jasima kembali ke dalam dan menyampaikan pada Asih perintah mertuanya. Ustadz yang mengaji di rumah Narendra membawa 2 orang santrinya. Pagi hari, para santri lain masih sibuk bekerja. Narendra mengatakan pada mereka mendadak mengadakan pengajian karena istrinya beberapa kali bertemu hantu di rumah itu. Sebuah alibi untuk meredam gosip yang mungkin akan beredar. Ustadz tidak banyak bertanya. Mereka langsung mengaji di ruang keluarga.
Iskandar ikut juga. Sedangkan anggota keluarga lainnya menyimak dengan seksama. Tiba-tiba di tengah pengajian terdengar suara ledakan dari kamar belakang. Sontak semua orang langsung terdiam. Iskandar bangkit dan berjalan cepat menuju kamar rahasia. Ia sangat penasaran dengan apa yang akan terjadi pada mayat tersebut. Tak dapat menahan diri, Jasima dan Asih tergopoh menyusul Iskandar. Lestari terdiam karena masih takut membayangkan mayat yang tadi ia lihat. Sementara Narendra tidak ingin terpental lagi, karena kini kondisinya sudah lumayan stabil. Suara apa itu ya? Kok seperti gas meledak? Soalnya dari tadi di sini saya mencium bau busuk. Tapi saya diam karena saya kira bangkai tikus seperti di rumah saya, kata Ustadz. Saya yakin bukan gas, Pak. Mungkin tadi Bi Asih membakar sampah, terus tidak sengaja ada benda yang mudah meledak ikut terbakar. Narendra berusaha membuat mereka tidak curiga. Mendengar perkataan Narendra, Ustadz mengangguk, kemudian meminta santrinya untuk melanjutkan membaca kitab suci. Di kamar rahasia, Iskandar kembali membuka peti. Ia sangat terkejut ketika melihat mayat membusuk tadi telah berubah menjadi ular kobra warna emas. Ular itu tergeletak mati. Allahu Akbar! Teriaknya. Kenapa, Mas? Jasima muncul dari pintu, diikuti Asih. Iskandar menunjuk peti. Jasima tak kalah terkejutnya. Asih pun ikut melongok ke peti. Baiklah, kita akan mengubur bangkai ular ini, kata Iskandar. Ia meninggalkan kamar itu, berjalan cepat ke depan menemui Narendra. Iskandar pikir tidak masalah kalau Ustadz dan para santrinya tahu tentang bangkai ular itu. Toh itu hanya ular, tidak akan menimbulkan masalah besar sampai melibatkan polisi segala. Setelah ular tersebut dikubur dan pengajian usai, Iskandar pamit pulang. Ini sesuatu yang di luar nalar saya. Otak saya seperti tumpul dan tidak bisa memahami apapun, keluh Iskandar. Pria itu berdiri di dekat mobil, sudah siap kembali ke rumahnya. Narendra yang mengantarnya ke depan. Jasima, Lestari, dan Asih sudah di dalam rumah. Ini belum seberapa, Mas. Kemarin waktu saya tidak sadar, jiwa saya malah berkelana ke alam lain, ke Majapahit segala. Tidak masuk sama sekali di logika setiap yang saya lihat di alam itu, kata Narendra. Ia tersenyum kecut. Oh iya Narendra, lebih baik
kamu di rumah dulu menemani ibumu. Kalau ditinggal menginap di rumah saya, kasihan beliau. Sepertinya beliau cukup terguncang dengan peristiwa ini. Kamu tidak mengalami hal aneh lagi kan? Tanya Iskandar. Tidak, Mas. Saya di sini saja. Mama masih sangat syok sepertinya. Narendra memang tidak mengalami hal aneh lagi selain terpental tadi. Dia pikir semuanya sudah baik-baik saja. Oke, kalau gitu saya pulang dulu ya. Oh iya, kamu dan Jasima baik-baik ya. Kalian harus saling menjaga. Apalagi kamu, Narendra. Rasul kita yang mulia bersabda, sebaik-baiknya seorang lelaki adalah yang berbuat baik pada perempuannya. Paham ya? Secara tidak langsung, Iskandar mengingatkan Narendra agar perlakuan tidak baiknya kepada Jasima kemarin-kemarin tidak diulang lagi. Saya akan mencoba untuk itu, Mas. Belakangan ini, Jasima banyak menderita karena kekhilafan saya, ucap Narendra. Ia terlihat begitu menyesal. Selama kita punya niat baik, Allah akan memudahkan. Jangan lupa jaga sholat dan perbanyak baca Al-Quran. Allah telah memberimu kesempatan kedua, seperti hidup kedua. Harus kamu manfaatkan untuk beribadah dengan baik. Mari Narendra. Assalamualaikum. Narendra menjawab salam itu. Lalu Iskandar masuk mobil. Kendaraan tersebut meninggalkan rumah Narendra dengan kecepatan sedang. Sempat terlihat oleh Narendra, para tetangga berkumpul di seberang jalan sambil memperhatikan rumahnya. Narendra tahu penemuan bangkai ular emas di rumahnya akan jadi gosip panas dalam beberapa hari ke depan. Orang-orang pasti akan menghubungkannya dengan pesugihan. Ia memilih mengabaikan dan masuk lagi. Diurus pun tidak ada gunanya. Narendra tidak bisa membungkam mulut semua orang. Di dalam rumah itu, Jasima dan Asih sedang membersihkan kamar rahasia. Jasima sudah minta izin pada Lestari. Lebih baik kamar itu dijadikan ruangan biasa, supaya kesan seramnya hilang. Barang-barang kuno milik mendiang kakek Narendra dimasukkan ke karung. Asih, kamu buang saja benda-benda kuno itu. Nggak ada yang pakai. Lagi pula, aku jadi ingat mayat tadi kalau lihat benda itu. Perintah Lestari. Ia hanya berdiri di depan pintu, menyaksikan menantu dan pembantunya bekerja. Lestari masih syok sehingga tidak ikut beres-beres. Jangan, Ma. Aku punya teman arkeolog. Biar aku serahkan ke dia. Diteliti dan diletakkan di museum. Itu benda langka, Ma. Sanggah Jasima. Ya, terserah kamu saja. Asal ndak ada lagi di rumah ini. Lestari bergidik.
Setiap kali ingat wujud jenazah itu, bulu kuduknya berdiri. Butuh waktu seharian membersihkan debu dan sarang laba-laba yang menempel di kamar tersebut. Jasima berharap kamar keramat itu menjadi asri setelah dirapikan dan membuat Narendra lupa akan semua pengalaman buruk yang pernah dialami. Tak terasa, malam pun beranjak. Jasima baru sempat mandi jam 9 malam. Setelah mengganti handuk dengan piyama, wanita itu tertidur. Narendra tidak mempermasalahkan hal tersebut karena kondisinya sendiri belum betul-betul bugar. Kepalanya masih pusing sesekali. Tubuh kadang lemas dan was-was masih muncul di hati meski sudah samar. Ia tidak ingin memaksa untuk berhubungan. Tengah malam, Narendra gelisah di dalam tidur. Di alam mimpi, ia berada dalam gua dengan banyak obor. Samar, ia melihat Roro Kemuning. Perempuan itu memakai kemben hitam dan selendang merah, persis seperti pertama kali bertemu dengan Narendra. Bukan wujud aslinya yang memakai siger. Kang Mas, yang kalian singkirkan hanya barang, bukan hakikatnya diriku. Aku tetap hidup dalam darahmu dan keturunanmu. Sampai kapanpun, aku tetap tinggal di sini. Tidak selamanya mereka bisa mengurungku dalam botol. Ketika waktunya tiba, aku akan membebaskan diri dan terus mengejar keturunanmu, ucapnya. Di alam mimpi itu, Roro Kemuning berkata lembut sambil mengelus wajah Narendra. Bukannya senang, Narendra malah ketakutan. Tidak, tidak, pergi kau dari hidup saya. Kamu makhluk jahat, pergi. Narendra menolak. Aku tidak akan pergi, Kang Mas. Hanya lahirnya bayi perempuan yang bisa memutus ikatanmu denganku. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Sudah ditulis dalam takdir bahwa seluruh keturunan Sawiro laki-laki. Roro Kemuning terus merayu. Bohong! Kau dulu bilang kau satu-satunya keturunan Sawiro. Narendra mengelak. Jangan naif, Kang Mas Narendra. Aku bisa mengatakan apa saja dan mengaku siapa saja. Roro Kemuning menjulurkan lidah ularnya yang panjang, seolah ingin mengikat Narendra dengan lidah itu. Tidak! Enyah kau dari hidup saya! Pergi! Kali ini, Narendra berteriak hingga membuat Jasima kaget dan terbangun. Narendra masih menggigau ketika Jasima menyentuh pundaknya, lalu mengguncangkan pelan. Bangun sayang, sayang, ucapnya. Narendra membuka mata dengan napas terengah-engah. Apa kau mimpi buruk?
Tanya Jasima sambil meraih gelas berisi air di nakas. Saya mimpi bertemu dengan Roro Kemuning. Dia bilang tidak selamanya botol itu bisa mengurungnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Narendra tampak panik. Ia menatap Jasima dengan harap-harap cemas. Tenangkan dulu dirimu. Kau hanya mimpi buruk. Tidak akan terjadi apa-apa. Jasima menyerahkan air itu pada Narendra. Sang suami langsung meminumnya. Apa perlu kita ke psikolog agar kamu tidak dihantui mimpi buruk? Dapat dimaklumi kalau kejadian yang kamu alami menimbulkan trauma. Sepertinya itu belum perlu. Bagaimana kalau kita ke tempat Kiai saja besok? Barangkali ada saran dari beliau, atau harusnya saya diruqyah lagi. Apapun, asal kau nyaman sayang. Sekarang tidur lagi yuk. Jasima membalik bantal Narendra. Ingat pesan neneknya, kalau sehabis mimpi buruk, bantal harus dibalik agar mimpi itu tidak terulang lagi. Entah kepercayaan itu muncul dari mana. Jasima hanya mengikuti kebiasaan tersebut. Narendra kembali berbaring. Ia merasa tidak tenang. Sayang, bisakah kau mengajari saya doa sebelum tidur? Saya merasa butuh itu sekarang. Pinta Narendra pada Jasima. Perempuan itu tersenyum. Kini ia melihat Narendra yang dulu, yang berhati lembut dan sangat mencintainya. Tentu saja, ikuti aku ya, pelan-pelan saja, ucap Jasima dengan wajah cerah. Wanita itu pun membaca doa perlahan agar sang suami dapat mengikuti dengan mudah. Sebelum kembali tidur, Jasima mengelus kepala sang suami. Akhirnya, kedamaian menyapa hubungan mereka setelah sebelumnya ditimpa badai. Dan itulah akhir dari cerita kedamaian. Cukup sekian untuk cerita kali ini. Apakah yang akan dilakukan Kiai pada Narendra? Dan apakah Jasima bisa mengandung bayi perempuan? Temukan jawabannya di kisah selanjutnya. Oh ya, tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah kali ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta klik tombol subscribe channel ini. Kemudian agar kalian bisa mengikuti kisah akhir dari cerita serial Wanita di Kamar Rahasia ini, silakan menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Bunda Rani pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah akhir dari cerita serial ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.